Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang desain penelitian. Apa sih itu desain penelitian? Desain penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan research design atau desain riset. Biasa kita kenal dengan desain penelitian, tapi juga bisa kita sebut dengan rancang bangun penelitian. Jadi desain penelitian ini adalah langkah paling penting dalam memberikan arah pada masalah penelitian. Definisi lengkapnya, desain penelitian adalah rencana keseluruhan yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari jenis studi, pendekatan pengumpulan data, desain eksperimental, dan pendekatan statistik untuk sampel data. Secara gampangnya, desain penelitian itu adalah rencana awal bagaimana suatu penelitian itu akan dilakukan. Jadi desain penelitian ini sama juga dengan peta jalan. Lalu kedua, perlunya desain penelitian. Apa sih pentingnya desain penelitian itu? Desain penelitian itu diperlukan peneliti untuk membimbingnya dari perspektif jenis data yang dapat digunakan, metode pengumpulan yang dapat diterapkan, metode yang cocok untuk masalah yang dihadapi, dan memperoleh hasil yang konkret. Lalu bagaimana cara kita mendesain penelitian? Desain penelitian itu didesain sesuai dengan tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Baik, selanjutnya parameter desain penelitian. Parameter desain penelitian itu yang pertama adalah judul penelitian. Yang kedua, pentingnya penelitian. Yang ketiga, survei literatur. Yang keempat, lingkup atau tujuan penyertaan masalah. Yang kelima, konsep terminologi yang digunakan. Yang keenam, data, seleksi, dan pengumpulan dan analisis. Yang ketujuh, hasil interpretasi dan kesimpulan. Yang kedelapan, penelitian lebih lanjut. Baik, selanjutnya kita bakal bahas jenis desain penelitian. Jenis desain penelitian itu ada 6. Yang pertama, jenis desain penelitian penjelasan atau explanatory. Yang kedua, desain penelitian deskriptif. Yang ketiga, desain penelitian diagnostik. Yang keempat, desain penelitian eksperimental. Yang kelima, desain penelitian eksplorasi. Dan yang terakhir, desain penelitian pengujian hipotesis. Kita lanjut yang pertama yaitu baik, selanjutnya kita bakal bahas jenis desain penelitian. Jenis desain penelitian itu ada 6. Yang pertama, jenis desain penelitian penjelasan atau explanatory. Yang kedua, desain penelitian deskriptif. Yang ketiga, desain penelitian diagnostik. Yang keempat, desain penelitian eksperimental. Yang kelima, desain penelitian eksplorasi. Dan yang terakhir, desain penelitian pengujian hipotesis. Kita lanjut yang pertama yaitu desain penelitian penjelasan atau explanatory. Jenis desain penelitian ini menjawab pertanyaan mengapa. Sebagai contohnya begini. Penelitian tentang mengapa mayoritas siswa tertarik dalam mengejar gelar teknik, meskipun ada beberapa jalan lain. Nah, ini bisa dijadikan contoh dalam jenis desain penelitian explanatory. Pengumpulan data terperinci untuk masalah yang dihadapi perlu dilakukan saat melakukan desain penelitian ini. Saat melakukan penelitian explanatory, kita perlu memahami hubungan sebab akibat, karena ini semua tentang menjawab pertanyaan mengapa kita perlu menentukan dampak dan efek dari satu atribut dengan atribut lain yang terlibat dalam penelitian. Lanjut yang kedua, desain penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif berkaitan dengan mencari tahu karakteristik atau perilaku atau pola tertentu dalam kelompok tertentu. Misalnya, seorang peneliti mencoba mencari tahu beberapa pencilan dengan melakukan studi pada sekelompok titik data. Penelitian ini berkaitan dengan menghasilkan temuan dengan cara prediksi untuk memahami karakteristik yang berbeda atau tidak biasa atau perilaku yang bahkan tidak diperhatikan. Lanjut yang ketiga adalah desain penelitian diagnostik. Penelitian diagnostik berkaitan dengan mencari tahu asosiasi. Lebih spesifik, ia mencoba menyimpulkan dengan temuan yang membangun hubungan. Kita dapat mengatakannya sebagai satu aspek yang ada dan telah mengarah ke aspek lain. Contoh kasus untuk asosiasi dapat berupa temuan penelitian di supermarket. Ini bisa menjadi studi membangun asosiasi tentang orang-orang yang cenderung membeli mentega bersama roti, atau bahkan asosiasi membeli telur dan susu. Lanjut yang keempat, desain penelitian eksperimental. Desain penelitian eksperimental itu cenderung berorientasi pada menyimpulkan atau menemukan sesuatu yang baru. Desain
penelitian eksperimental harus memastikan penggunaan parameter mulai dari tahap perencanaan. Ini melibatkan validasi dan kesimpulan bukti lengkap untuk menggambarkan bahwa eksperimen itu valid. Lanjut yang kelima, desain penelitian eksplorasi. Dalam desain eksplorasi, targetnya itu adalah menemukan hal-hal baru. Dalam penelitian seperti itu, desain harus sangat fleksibel. Faktor paling penting dalam studi eksplorasi adalah survei. Lanjut yang terakhir, desain penelitian pengujian hipotesis. Desain penelitian pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel yang terkait. Secara umum, seorang peneliti yang sedang mencoba menjelaskan atau mengklaim ketergantungan Y, yaitu variabel dependen pada X, variabel independen. Hubungan semacam itu dapat diajukan dalam bentuk hipotesis. Sekian penjelasan mengenai desain penelitian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.